Sesosok berdiri di depan pintu Wang Qiang. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, mengenakan jubah, dan wajahnya tidak terlihat. Chu Feng, Tuan Liu Kuo. Apakah kamu juga di sini untuk menemui Wang Qiang? Orang itu bertanya terlebih dahulu. Meskipun dia tinggi dan misterius, suara dan nadanya lembut. Selain itu, dia jelas pernah mendengar tentang Chu Feng dan Liu Kuo. Jika tidak, dia tidak akan mengenali mereka secara sekilas. Kami memang di sini untuk mencari Wang Qiang, apakah kamu juga? Tanya Chu Feng. Iya, pria itu mengangguk. Lalu siapa kamu? Tanya Chu Feng. Saya, Yuan Yanri, seperti Wang Qiang, adalah manusia dari tubuh dewa dan surga. Saat pria itu berbicara, dia melepas tudung kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Kulitnya pucat. Adapun wajahnya terlalu kurus, kok kulit dan tulangnya seperti kerangka. Yang terpenting di sini tidak panas, tapi dia berkeringat banyak. Maaf, aku terlihat sedikit menakutkan. Jika kamu tidak keberatan. Saat pria itu berbicara dengan cepat, tangannya menyentuh kap mesin lagi. Adalah sopan untuk melepas tudung Anda dan memperlihatkan wajah asli Anda. Dia berencana memakai tudung karena dia takut menakuti Chu Feng. Tapi dia tetap bertanya pada Chu Feng dan Liu Kuo. Orang ini sangat sopan. Namun sayangnya, dia adalah Yuan Yanri. Chu Feng pernah mendengar tentang dia, cucu dari Master Tubuh Ilahi Tianfu saat ini, ayahnya juga seorang jenius yang mendominasi dunia seni bela diri yang luas. Rumornya, bakat Yuan Yanri bahkan lebih kuat dari ayahnya. Tapi Yuan Yanri selalu misterius, bahkan di tubuh ilahi Tianfu, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Chu Feng benar-benar tidak menyangka Yuan Yanri akan menjadi orang yang begitu rendah hati. Karena jarang terjadi, kesan pertama Chu Feng terhadap Yuan Yanri juga sangat bagus. Saya sebenarnya tidak keberatan Anda menjadi seperti ini, tetapi jika Anda keberatan, silakan lakukan, kata Chu Feng. Terima kasih. Saat Yuan Yanri berbicara, dia mengenakan tudung kepalanya. Sepertinya dia masih lebih suka menutupi penampilannya. Kamu ada hubungannya dengan Wang Qiang? Tanya Chu Feng. Wang Qiang memiliki beberapa masalah kesehatan, dan saya sedikit mengkhawatirkannya, kata Yuan Yanri. Lalu, tahukah kamu apa yang salah dengan tubuhnya? Tanya Chu Feng. Dia sudah menduga bahwa sebagian besar masalah Wang Qiang terkait dengan Raja Iblis Pemakan Darah, tapi dia masih ingin mencari tahu sesuatu dari Yuan Yanri. Mungkin masalah kultivasi. Saya tidak tahu detailnya, kata Yuan Yanri. Kalau begitu ayo masuk bersama, kata Chu Feng. Biksu muda itu tidak mau pergi. Kalian berdua donor, silakan masuk. Liu Kuo mengaktifkan formasi untuk membuka pintu masuk ke kediaman Wang Qiang dan segera pergi. Setelah Chu Feng dan Yuan Yanri masuk, mereka menemukan bahwa Wang Qiang sedang berlatih di tempat latihan. Dia sangat fokus pada kultivasinya. Bahkan jika Chu Feng dan Yuan Yanri muncul di sampingnya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Menurut pengamatan Chu Feng, tidak ada masalah dengan situasi Wang Qiang saat ini. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Setelah mengkonfirmasi, Chu Feng berkata kepada Yuan Yanri. Itu bagus. Nada suara Yuan Yanri jauh lebih lega, tapi kemudian dia menatap Chu Feng lagi. Saudara Chu Feng, ku dengar kamu adalah putra senior Jie Ranxing. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku baru saja mendengar tentang perbuatan senior Jie Ranxing. Meskipun aku belum pernah melihatnya, aku sangat mengaguminya. Tapi bagaimanapun juga, di dunia seni bela diri, terlalu banyak hal yang terdengar dari desas-desus, jadi saya ingin memastikannya sendiri. Dia berbicara dengan sangat hati-hati, takut menyakiti Chu Feng atau Chu Feng salah memahami maksudnya. Ya, rumor ini benar, Chu Feng tersenyum. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki kesempatan bertemu dengan putra senior Jie Ranxing. Yuan Yanri membungkuk pada Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Chu Feng buru-buru memberi hormat kembali,
merupakan suatu kehormatan bagi saya, Chu Feng, untuk mengenal saudara Yuan. Saudara Chu Feng, pernahkah kamu mendengar tentang saya? Nada suara Yuan Yanri menjadi terkejut, seolah-olah Chu Feng telah mendengar tentang dia, yang merupakan hal yang sangat membahagiakan baginya. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya berasal dari Zhuo Tianhe. Pihak kami hampir tidak berinteraksi dengan Tianhe lain, jadi beritanya memang kurang mendapat informasi. Saya baru mendengar tentang saudara Yuan ketika saya mencapai puncak 9 surga. Sebenarnya teman-temanku juga sangat penasaran denganmu, karena kamu terlihat sangat misterius sepanjang waktu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara Chu Feng, saya tidak berpura-pura menjadi misterius, tetapi kakek saya tidak mengizinkan saya meninggalkan rumah surgawi tubuh ilahi. Kali ini, aku juga memohon padanya sejak lama sebelum menyetujuinya. Dan setelah saya datang ke sini, karena saya takut penampilan saya akan membuat takut orang lain, jadi, jelas Yuan Yanri. Jadi begitu, Kak Yuan, aku baru saja melihatmu terlihat buruk. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Saya seorang spiritualis dunia. Saya dapat membantu Anda melihatnya jika perlu, kata Chu Feng. Situasi saya agak mirip dengan saudara Wang Qiang. Sebenarnya, ini bukanlah penyakit, tetapi masalah kultivasi. Tubuhku cukup sehat, kata Yuan Yanri. Itu bagus. Chu Feng tersenyum. Hei, kamu, kenapa kalian berdua datang di sini? Saat ini, Wang Qiang berhenti berlatih dan segera menemukan Chu Feng. Setelah melihat ini, Chu Feng juga memberi tahu Wang Qiang tentang situasinya. Yuan Yanri, sebaliknya, pergi setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Wang Qiang, hanya menyisakan Chu Feng dan Wang Qiang di sini. Chu Feng melihat bahwa Yuan Yanri sengaja pergi lebih dulu. Dia mendengar bahwa Chu Feng dan Wang Qiang memiliki hubungan yang baik, jadi dia ingin memberikan lebih banyak ruang bagi Chu Feng dan Wang Qiang untuk berbicara. Yuan Yanri ini berbeda dari yang kubayangkan, kata Chu Feng. Iya, ini, Yuan Yanri ini, dia sangat sederhana. Saya belum pernah melihat tuan muda sesederhana dan sebaik dia. Yang terpenting adalah, jangan memandangnya sebagai orang yang penurut, dia sebenarnya sangat kuat, kata Wang Qiang. Seberapa kuat? Tanya Chu Feng. Fei, sangat kuat, bahkan lebih kuat dariku, kata Wang Qiang. Oh. Setelah mendengar ini, Chu Feng sedikit terkejut dan penasaran. Bagaimanapun, Wang Qiang sudah sangat kuat sekarang. Chu Feng, kamu, tahukah kamu bahwa di zaman kuno, Liu, mewariskan tubuh dewa pemberian Tuhan, peringkat. Wang Qiang bertanya. Saya tahu daftar ini, tapi saya tidak tahu peringkat spesifiknya, kata Chu Feng. Hehe, melihat ini, Wang Qiang tersenyum bangga. Dia tidak hanya berdiri, tetapi juga meluruskan penampilannya. Dia segera meletakkan tangannya di belakang punggung, mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Chu Feng. Ini, aku harus berpura-pura di depanmu. Karena aku tahu. Kalau begitu, beritahu saya juga dan biarkan saya mendapatkan wawasan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pertama-tama, yang ke-10 adalah aku, apa yang kumiliki, 4 tubuh ilahi yang sengit. Raja Iblis pemakan darah Nana, makhluk tua itu tidak berbohong padaku, kata Wang Qiang. Chu Feng tahu tentang 4 tubuh dewa jahat Wang Qiang. Kembali ke pohon suci kekosongan, Wang Qiang memberitahu Chu Feng bahwa Raja Iblis pemakan darah memberitahunya bahwa 4 tubuh ilahi yang ganas adalah tubuh ilahi yang diberikan Tuhan yang ke-10. Di mana yang ke-9? Tanya Chu Feng. Ke-9 adalah roda, tubuh dewa reinkarnasi, kata Wang Qiang. Tubuh ilahi reinkarnasi. Mendengar ini, Chu Feng terkejut. Tubuh ilahi pemberian Tuhan yang dimiliki Zhao Hong adalah tubuh ilahi samsara.
Saya hanya pernah mendengar bahwa itu adalah tubuh ilahi pemberian Tuhan yang legendaris sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka itu akan begitu kuat, peringkatnya lebih tinggi dari 4 tubuh ilahi Wang Qiang. Tubuh ilahi jahat. Chu Feng baru mengetahuinya nanti. Jadi Wang Qiang mungkin masih belum tahu bahwa tubuh pemberian dewa istrinya sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Peringkat ke-8 adalah tubuh ilahi Haoiwei. Peringkat ke-7 adalah tubuh ilahi api matahari. Dan dalam hal ini, tubuh ilahi api matahari benar-benar kuat. Tubuh ilahi api matahari adalah tubuh ilahi paling kuat yang dimiliki oleh tubuh ilahi Tianfu. Ia dapat masuk untuk warisan. Dan Yuan Rian adalah pewaris tubuh ilahi Rian. Wang Qiang berkata lagi.